Halo teman-teman, hari ini kita akan mengkomparasi kedua stok yang ada di showroom kita. Di sebelah kiri 1500 SE 2023 dan di sebelah kanan adalah Honda HR-V 1500 Turbo RS 2022. So secara basically kalian bisa lihat ini adalah sama-sama tipe HR-V dengan new model yang terbaru, tetapi memiliki beberapa perbedaan dari bagian mesin, dari bagian eksterior, dan juga tentunya di bagian interior. Yuk kita coba mempersingkat dengan kita langsung memulai video ini. Oke, yang pertama teman-teman bisa lihat untuk dari segi HR-V ini adalah 1500, dia yang non turbo. So ini bisa kita lihat dari tipe yang SE seperti ini, tipe E juga sama, dan tipe S ya kalau nggak salah, itu semuanya 1500 dengan bermesinkan. Teman-teman bisa lihat ini untuk di penampakan ruang mesinnya dari yang HR-V tipe SE. Dan kita lanjut di bagian RS nih, mungkin teman-teman tahu untuk harga barunya pun terpaut lumayan cukup jauh tuh, bisa kita lihat untuk bermesinkan sama-sama kapasitas silinder 1500, tetapi ini dilengkapi juga tentunya dengan bermesinkan turbo. Oke, sudah cukup kalian melihat untuk kedua mesin ini. Kita coba akan menutupnya. Nah, teman-teman bisa lihat dari segi eksterior, mungkin kalau kalian nggak terlalu memasati, mungkin tidak ada terlalu banyak perbedaan, tetapi aslinya banyak banget perbedaan. Teman-teman bisa lihat, yuk kita mulai dari yang tipe SE. Untuk warna sama, benar-benar berwarna dark gray untuk di bagian sisi eksterior. Tentunya dari kaca pun teman-teman bisa lihat udah dilengkapi juga dengan Honda Sensing, dan persamaan tipe SE dan tipe RS adalah sama-sama memiliki panoramik. Oke, walaupun banyak yang menyayangkan kenapa panoramik di mobil HR-V ini malah menjadi manual, bukan lagi seperti yang generasi sebelumnya yang mungkin 2018, 2019 atau 2020 mereka semuanya udah elektrik untuk dari bagian tirai dan juga panoramik sunroof. Sedangkan ini dia berubah hanya menjadi panoramik. Menurut kita guys, menurut kita nih ya, plus minus dari seluruh perubahan ini mungkin karena toh juga kita tahu dengan kondisi di Indonesia tidak terlalu memungkinkan untuk kita membuka keseluruhan sunroofnya. So hanya cukup kita untuk memandang langit di malam hari atau sore-sore. Panoramik pun udah lebih cukup, dan juga pada saat dia memaksimalkan dengan menggunakan dengan manual membuka tirainya, maka untuk terjadi suatu kerusakan ataupun mungkin ada kendala di tirainya pun jauh lebih terminimalisir. Gimana kalian lebih tim yang mana nih? Memilih yang panoramiknya harus dibuka tirainya secara manual atau secara elektrik? Comment down below ya. Oke, kita lanjutkan dari sisi eksterior. Yes, perbedaannya adalah di bagian grill. Kalau untuk SE dia yang garis-garis, sedangkan yang untuk tipe RS dia banyak nih chrome, dan dia seperti kayak diamond potongan gitu ya tuh. Untuk ini ya memang jauh lebih sporty dan lebih mewah ya terlihat. Dan dari juga kita bisa lihat dari logo Hondanya sama-sama Honda. Dan di bagian bawah nih teman-teman bisa lihat, nanti perhatiin untuk di bagian bawah bentuknya seperti ini dan tidak ada tambahan untuk body kit di bagian bawahnya. Sedangkan di RS tuh teman-teman bisa lihat detailnya, ini pun ada garis merah, dan di sini nih ada salah satunya tuh pembedanya. Sedangkan yang tadi dia normal, bagian bawahnya tuh ada intercooler untuk pendingin turbonya, dan juga di bagian body kitnya jauh lebih sporty, dan juga di combine juga dengan chrome dari ujung sampai ke ujung. Logo RS jangan lupa, yes, ini adalah pembeda atau kastanya lah kalau orang bilang. Ini adalah the highest spec, dan ini sebenarnya bukan yang benar-benar tipe terendah, tapi ini hanya tipe nomor 2. So pilihan di tangan kalian. Mode highest spec tipe yang tertinggi, kalian bisa memilih RS. Kalau kalian tidak membutuhkan dengan tenaga yang lebih besar dan mungkin budget kalian pun juga bisa kalian saving beberapa puluh juta lagi, kalian juga bisa mendapatkan tipe SE. Oke, di kedua mobil ini semuanya ready to use, semuanya udah kita pastikan dengan QC yang kita lakukan, semuanya udah memenuhi standar. Teman-teman mau kita memulai yang mana nih untuk di bagian interior dan belakang? Oke, kita coba di bagian yang RS gimana? Oke, ya kita coba yuk. Di bagian RS, dari bagian samping kayaknya nggak terlalu banyak perubahan ya. Yuk kita tuh teman-teman bisa lihat untuk di bagian belakang pembedanya. Nanti teman-teman ingat untuk di bagian lampu RS di belakang stop lampnya yang memanjang ini dia berwarna
clear ya, tuh bisa kita lihat. Sedangkan nanti yang SE itu berwarna merah. Oke, yang pasti logo RS dan tentunya turbo. Oke, dan di bagian belakang pun, nah ini juga salah satu pembeda antara SE dan RS. Bisa lihat body kit yang jauh lebih sporty dan dual muffler yang benar-benar aktif ya. Jadi asli, bukan hanya sebagai pajangan. Dan untuk di bagian belakang pun pembedanya, di RS telah memiliki power back door. Tuh, teman-teman bisa lihat dengan spek tertinggi. Untuk di bagian kapasitas bagasi itu tidak ada perbedaan antara RS maupun SE. Dan dari mobil ini pun kalian udah mendapatkan full peredam dan tentunya juga mendapatkan bus stop. Nih, benar-benar rapi, tidak memakan space apapun, semuanya plug and play. Jadi kalian benar-benar tinggal memakai mobil ini. Oh ya, bonus untuk di RS ini seperti tadi kita ingatkan telah memiliki semuanya sudah soundproofing. Jadi semua bodinya pun sudah dilapisi dengan full peredam. Ada bus stop dan juga untuk unit ini sudah full PPF dari owner sebelumnya. So jadi kalian tinggal pakai aja, nggak ada yang perlu kalian tambahin embel-embel apapun. Menutupnya juga tinggal dengan memencetnya. Nih. Oke. Kita coba masuk untuk di bagian interior dalam, teman-teman bisa lihat. Oh ya, saya nyalain dulu ya mobilnya. Sebentar. Oke. Nih. Untuk di bagian belakang, salah satu mobil menurut kita yang ternyaman untuk dipakai hari-harian di dalam kota. Nih. Oke, teman-teman bisa lihat kaki kita bisa masuk ke dalam. Unit ini pun untuk HR-V telah dilengkapi juga dengan armrest cup holder, walaupun dia menyentuh ke bawah ya. Nih. Tuh. Padahal kalau dia bisa statik kayak gini jauh lebih baik ya. Nih sebenarnya, tapi it's okay, masih bisa menyangga dengan baik. Posisi depan pun posisi berkendara, space kaki masih aman. Tuh, teman-teman bisa lihat. Ya, ini yang salah satu yang teman-teman ingat kenapa banyak yang orang mempertanyakan dan menyayangkan kenapa cara membukanya walaupun tergolong simpel. Kalau kalian udah tahu ini nih sangat simpel. Oke, kalian hanya tinggal menekan tombol dari sini. Nah, teman-teman bisa lihat kalau kalian udah mengetahui cara membuka atau memasangnya, itu sangat easy, hanya menggunakan 2 jempol ini. Nggak percaya? Yuk, Bro Andre mau tunjukin. Kita tinggal menekan di bagian sini dan bagian sini udah terlepas dengan sangat mudahnya. Sama begitupun di bagian sampingnya sama. Kalau mau ingin kalian memasangnya, yuk. Memasangnya tinggal hanya merekatkan di bagian ujung, bagian ini, 1, 2, selesai. Sangat easy dan mudah, easy peasy banget. AC telah dilengkapi untuk barisan yang kedua ya. Dan di sini pun juga pocket untuk kalian menyimpan mungkin map kalian atau dokumen kalian, itu bisa ditaruh di sini. Di sini pun ya mungkin bukan cup holder, tapi cup holder ada di bagian sini dan kalian bisa menaruh seperti handphone kalian atau menaruh gadget ataupun apalah barang-barang yang kecil, itu bisa ditaruh di bagian sini. Oke. Coba kita cek di bagian driver, dan inilah salah satu perbedaan yang terbesar yang ada dibandingin dengan RS. Teman-teman bisa lihat dari balutannya nih, semuanya udah full kulit leather dan dilengkapi juga tentunya dengan red stitching berwarna merah. Dan di bagian armrest pun dia udah berubah banget dibandingin dengan tipe SE. Nanti kalian bisa bedain. Oke. Untuk HR-V ini tetap sama, pengaturannya manual. Tetapi pembedanya kalau kalian lihat nanti dengan di bagian yang di depan, itu adalah di tachometer di bagian sebelah kiri. Itu bisa kita lihat di bagian kiri itu memiliki perbedaan, karena kalau di kedua yang SE itu dia dua-duanya yang analog. Sedangkan ini dia digital, dan kalian pun bisa memilih kalian butuh apa, maintenance, safety support. Nah, kalian bisa lihat nih ada di sini untuk pengaturannya. Oke, itu di bagian speedo. Dan perbedaan selanjutnya adalah di bagian drive mode. Di sini dia telah memiliki 3 drive mode. Nanti teman-teman bisa lihat pada saat kita memencet, ini tipe Eco, normal, dan sport. Oke, itu yang membedakan antara tipe RS dan juga tipe yang SE. Sisanya basically semuanya masih sama. Salah satu mobil city car dengan kenyamanan, dengan handling, dengan kita punya akselerasi, menurut kita ya mobil HR-V ini sangat patut kalian miliki di garasi kalian. Oke.
So dari sini pun kita akan coba lanjut. Yang ini kita lanjut ke tipe SE. Oke, teman-teman udah ingat apa aja yang ada di tipe RS. Nah, itu nanti akan ada beberapa pembeda dengan tipe yang SE. Yuk, mari. Kita mulai dari samping, tidak ada perbedaan, teman-teman bisa lihat. Basically untuk di bagian samping pun terlihat serupa ya. Hanya pembedanya untuk di bagian dia punya molding ini berwarna hitam doff, sedangkan di RS dia berwarna hitam gloss atau hitam metalik nih. Itu aja yang ngebedainnya teman-teman. Yuk kita lihat dulu dari bagian sisi belakang. Tadi teman-teman udah ingat apa aja pembeda untuk yang di bagian RS? Lampunya. Teman-teman bisa lihat kalau yang di situ dia berwarna clear smoke, sedangkan di sini dia ada list berwarna merah untuk tipe varian SE, E maupun tipe S. Tuh teman-teman bisa lihat. Seperti tadi, karena ini tipe SE, dia tidak ada logo RS ataupun turbo, dan untuk membuka bagasi belakang, dia masih menggunakan mekanis manual. Tuh, teman-teman bisa lihat, ini udah kita buka. Tuh, kalau untuk di bagian ini pun tidak ada perbedaan. Tuh, teman-teman bisa lihat. Dan mobil ini pun memang dari owner sebelumnya pun belum menambahkan full peredam. Oke, so manual. Coba kita cek. Kita hidupin terlebih dahulu unitnya. Oke, teman-teman bisa lihat yuk. Nih, ingat gak tadi pembedanya tipe RS dengan tipe SE apa? Coba kalian perhatiin dulu. Di bagian joknya, coba diperhatiin di bagian joknya. Yes, teman-teman benar. Untuk tipe SE itu dia punya perpaduan antara fabric, nih fabric, dan leather. Nih, jadi dia bukan full leather tapi dia perpaduan antara fabric dan leather. Perbedaannya dengan yang RS tadi, dia menggunakan full dari leather. Oke, coba kita duduk. Tidak ada perbedaan untuk spesiesnya. Untuk perbedaan, tuh semuanya masih sama, enak. AC pun tetap sama, memiliki ini 2 ventilasi. Armrest juga sama. Tuh, kalau armrestnya tapi semuanya dari leather ya, teman-teman bisa lihat nih. Nih. Terlihat lebih kecil untuk tipe SE kalau dari belakang. Nanti kita coba lihat dari visualisasi kalau dari bagian tampak depannya ya, teman-teman bisa lihat. Pocket tetap sama untuk menyimpan dokumen kalian, cup holder masih ada, untuk menyimpan barang-barang kecil kalian tetap ada. Oke, nah ini sama panoramik yang tadi kita bicara di awal yang banyak disayangkan, tapi menurut kita so far it's okay untuk kita ya, tapi itu mungkin balik-balik ke preferensi masing-masing ya guys. Oke, kita coba cek di bagian depan. Oke, nih teman-teman bisa lihat. Oke, nih tadi ingat nggak kalau yang untuk di bagian speedometer, kalau di depan sebelah kiri itu digital, kalau di sini kedua sisi dia analog, dan layar MID-nya berada di bagian sisi tengah. Tuh, untuk dashboard nggak banyak perbedaan. Untuk di bagian dashboard tuh teman-teman bisa lihat. Dan tadi headrestnya ingat nggak teman-teman, nih perbedaan headrest antara yang RS dan juga RS, pembedanya. Kalau tadi jauh lebih besar dan semuanya kulit. Oke, Honda Sensing kelengkapan itu standar, semuanya tetap sama. Dan tadi kalau kalian ingat di tipe RS dia memiliki drive mode ada 3, normal, sport, dan eco. Sedangkan di tipe SE dia hanya memiliki eco saja. Nah tuh, jadi kita tinggal pilih eco off atau eco on. Itu aja perbedaannya. Selebihnya kurang lebih sama. Feels untuk kita memegang steeringnya pun sama-sama enak. Tombol-tombol pun semuanya hampir lengkap ya. Jadi banyak nih untuk kita bisa bermain di jempol-jempol kita. Pengaturan AC-nya sama. Untuk dari bagian dashboard kurang lebihnya sama. Dan juga ada pembeda di bagian head unit ya, dibandingin yang RS dan bandingin dengan tipe SE. Ya, itu aja kayaknya pembeda kalau teman-teman yang penasaran antara tipe RS maupun tipe SE. So, pilihan di tangan kalian. Unit ini untuk harga kreditnya di angka 300 jutaan something. Yang penasaran berapa sih harga untuk kreditnya berapa, DP-nya berapa, angsurannya, boleh langsung segera merapat ke showroom kita. Oke, thank you udah menyaksikan video kita. Masih banyak banget mobil-mobil yang kita bisa merepresentasikan kepada kalian semua. So, bantu juga dengan
dukungan kalian untuk channel dari kita dengan cara komen, like, dan juga subscribe-nya. Oke, see you semuanya.